Selamat malam, nama saya Relina Tiurma Simanjuntak, NPM 1935-10744, mata kuliah Kewirausahaan Teknologi, kelas 6A. Di sini bicara tentang Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau kewirausahaan untuk membuat atau mendiskusikan dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Business Model Canvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, yang menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis secara sederhana dan mudah dimengerti. Intinya bahwa model bisnis itu terdiri dari 9 elemen yang disebut dengan 9 building blocks. Keuntungan BMC: pertama, bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis. Kedua, cepat mengetahui keseluruhan kekuatan dan kekurangan bisnis. Ketiga, proses analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Keempat, memetakan bisnis untuk mengetahui kelemahan sejak dini dan memahami kekuatan bisnis dari sudut pandang yang benar. Dan yang kelima, pemetaan BMC menggambarkan secara sistematis bisnis yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pengembangan manajemen strategis bisnis. Kerangka bisnis model Canvas. Sebelum kita memulai model bisnis Canvas, kita harus mempelajari 9 elemen penting yang mendukung kemajuan suatu bisnis, yaitu yang pertama, customer segment. Pertama, ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Contohnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang kedua, value proposition, membahas tentang manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Yang ketiga, channels. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Jadi, memikirkan channels juga menjadi salah satu elemen terpenting bagi keberhasilan bisnis. Yang keempat, revenue streams menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah bisnis, sehingga elemen yang satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kelima, customer relationship. Elemen yang kelima membahas bagaimana jalinan hubung kita dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis kita tidak mudah berpaling bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Yang keenam, key activities. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value propositions yang efektif? Hal ini tentu menjadi pembahasan yang tak kalah penting dalam elemen key activities. Yang ketujuh, key resources. Agar bisa mewujudkan tujuan bisnis, kita tentu harus mengelola sumber daya bisnis tersebut semaksimal mungkin. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan SDM atau sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Yang kedelapan, key partnership. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Yang terakhir, cost structure. Elemen terakhir tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis.
Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis kita jalan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Berikut contoh bisnis model canvas atau BMC. Yang pertama customer segment, yang kedua value propositions, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima review stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, yang kesembilan cost structure. Di sini saya mengambil contoh masinis model kanvas ikan bakar Cianjur yang menjadi key partnersnya. Yang pertama, supplier bahan baku berperan dalam proses produksi hidangan. Yang kedua, Garuda Indonesia partner pemasangan promo dengan menunjukkan boarding pass. Yang ketiga, Citibank diskon dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang menjadi key activities-nya, menciptakan makanan sehat dan berkualitas harus mengandung unsur tradisional, memberi pelayanan baik pada konsumen, melakukan pemasaran melalui media sosial, website, dan koran. Yang menjadi key resource-nya, sumber daya manusia, bangunan restoran, dan bahan baku. Value propositions, tempatnya harus nyaman, bersih, desain ruangan menarik dengan unsur tradisional, dilengkapi musik khas Sunda, suasana santai dan damai. Dalam makanan khas Jawa Barat disediakan dalam kondisi segar, bersih, dan halal. Pada pelayanan yang baik dari awal konsumen masuk sampai keluar, itu dan sopan dan santun. Dari customer relationship, media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, info promo, event dengan hadiah voucher makan, share menu baru. Untuk customer segments-nya, ekonomi menengah ke atas atau konsumen dengan berbagai umur, tua atau muda. Pada channelnya, menayangkan kepada konsumen atas pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan. Untuk cost structure-nya, biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya bahan baku, biaya perawatan aset yang seperti bangunan, meja, kursi, atau peralatan makan. Pada review stream-nya, keuntungan penjualan, yaitu pendapatan utama dari makanan dan minuman, dari penjualan roti dan snack. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata atau kata yang tidak bagus atau tidak mengandung unsur, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, Pak.